좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hutsah Sabirah dengan NIM 1514092 dari kelas 1E. Sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pembelajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dalam berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Mulyadi tahun 2009, manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memahami, mendiagnosis, memutuskan, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas yang dinamis. Maka dari itu, seorang guru memiliki andil yang sangat penting dan berperan terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan 2 tugas pokok, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan mengelola kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Beberapa hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas atau manajemen kelas diantaranya yang pertama, adanya kegiatan sekolah yang mengorbankan jam pelajaran. Yang kedua, kelas yang mendapat jam pembelajaran. Yang kedua, kelas yang mendapat jam pelajaran terakhir. Yang ketiga, siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, siswa kurang aktif di dalam kelas. Yang kelima, siswa sering keluar masuk kelas dengan alasan ke kamar kecil. Yang keenam, fasilitas peserta didik. Yang ketujuh, ketidaksesuaian penerapan metode. Yang kedelapan, ketidakpahaman terhadap materi. Dan yang kesembilan, keterasingan peserta didik dalam suatu pengajaran. Jadi dalam hal ini faktor yang menghambat adalah siswa dan fasilitas lingkungan sekolah, yaitu kekurangan sadaran dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas serta kurangnya perhatian dari pihak sekolah, yang tidak lain adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan pemenuhan fasilitas sekolah. Yang B. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Dalam penerapan suatu program tidak akan terlepas dari faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan program tersebut. Agar lalu lintas pembelajaran berjalan lancar. B. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Dalam penerapan suatu program tidak akan terlepas dari faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan program tersebut. Agar lalu lintas pengajaran berjalan lancar, teratur, dan terhindar dari beberapa hambatan yang berakibat pada stagnasi pengajaran yang tidak lancar dan teratur, serta kemungkinan diperlukan usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kelas tersebut juga dibutuhkan usaha serta nyata. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kelas tersebut juga dibutuhkan usaha secara nyata dari pihak pelaksana manajemen kelas, yaitu guru itu sendiri. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan atau strategi nyata untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, yang pertama, memotivasi dengan pemberian jadwal pengaturan waktu. Yang kedua, berusaha tampil prima
di jam-jam terakhir agar siswa tidak jenuh, dan variasi metode KBM. Yang ketiga, mengulangi materi yang menyenangkan dan memberi masukan tentang pentingnya suatu ilmu. Selain strategi, guru juga menerapkan beberapa pendekatan dan juga koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Yang keempat, tersedianya fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti LCD di kelas, buku-buku perpustakaan yang memadai. Yang kelima, dukungan dari orang tua. Terjalinnya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. C. Faktor-faktor dalam manajemen kelas. Menurut Syaiful Bahri tahun 2006, masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Berbagai faktorlah yang menyebabkan kerumitan. Secara umum, faktor-faktor dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yakni golongan internal dan eksternal. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru dapat diuraikan. Yang pertama, hangat dan antusias. Diperlukan dalam proses belajar mengajar, guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, pada aktivitasnya, dapat berhasil dalam mengimplementasi pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, kerjasama dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, dapat menarik perhatian siswa dan dapat mengendalikan gairah belajar siswa. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Apabila penggunaan bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar. Yang keempat, keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran juga dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru sebaiknya selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin dan guru hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Menurut Jamarah tahun 2006, guru harus memahami beberapa faktor yang dapat memengaruhi belajar anak, supaya terciptanya proses belajar yang baik. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain kondisi fisik, sosial emosional, dan organisasional. Semua faktor ini harus dipahami oleh guru agar tujuan KBM dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, atau setiap kegiatan belajar mengajar, baik yang sifatnya instruksional maupun tujuan pengiring, akan dapat dicapai secara optimal. Lingkungan fisik yang memenuhi syarat mendukung meningkatnya intensitas proses KBM siswa. Di samping itu juga mempunyai pengaruh tujuan pengajaran. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dalam rangka tercapainya tujuan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor lingkungan fisik, kondisi sosial emosional, dan kondisi organisasional.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.